Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raja Merda akan menjelaskan pengertian sedimentasi laut. Yang pertama yaitu pengertian sedimentasi laut. Sedimentasi laut merupakan sungai yang mengalir dengan membawa berbagai jenis batuan, akhirnya bermuara di laut, sehingga di laut terjadi proses pengendapan batuan yang paling besar. Hasil pengendapan di laut ini disebut sedimen marine. Gross 1990 mendefinisikan sedimen laut sebagai akumulasi dari mineral-mineral dan pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran cangkang dan tulang dari organisme laut serta beberapa partikel lain yang terbentuk lewat proses kimia yang terjadi di laut. Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sedimentasi laut. Beberapa faktor yang menyebabkan proses sedimentasi laut. Yang pertama yaitu sumber bahan sedimen, yang kedua ketersediaan lingkungan endapan yang cocok (darat, transaksi laut), yang ketiga transportasi sumber material melalui angin, es, dan air. Yang keempat, posisi ini disebabkan oleh pengendapan arus atau gaya. Yang kelima, terjadinya penggantian dan penggantian bahan. Keenam, diagnosis perubahan yang terjadi selama pengendapan berlangsung secara kimia dan fisika. Ke-8, kedapatan karena gravitasi dan bahan sedimen yang mengurangi volume lapisan sedimen. Yang 7, 9, litifikasi dengan pemadatan berkelanjutan untuk mengeraskan sedimen. Yang selanjutnya, proses sedimentasi. Proses sedimentasi berawal dari proses pelapukan dan erosi, menghasilkan materi yang bisa terangkut oleh aliran air, kekuatan angin, gelombang, dan lain sebagainya. Material tersebut dapat berupa pasir, lumpur, maupun tanah. Material yang terangkut tersebut akan mengendap di suatu tempat sesuai dengan karakteristik media pengangkutannya. Apabila aliran air deras ataupun kekuatan angin sangat kencang, maka material akan terdapat di tempat yang jauh dari tempat asal terjadinya erosi maupun pelapukan. Sedimentasi pengendapan berlangsung secara bertahap sehingga membentuk sedimen yang berlapis-lapis. Proses seperti inilah yang turut membentuk muka bumi kita. Itu faktor-faktor penyebab terjadinya sedimentasi. Yang pertama, pasang surut, yang kedua gelombang laut, yang ketiga arus angin, dan keempat angin, kelima sedimentasi pantai, dan ketujuh kemiringan dan arah garis pantai. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Saya Putri Asmita akan melanjutkan penjelasan dari Raja Merdia, yaitu jenis-jenis sedimen. Yang pertama, sedimen litogeneos, yaitu sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil erosi daerah upland. Material ini berasal dari sisa pengikisan batuan-batuan di darat. Hal ini terjadi karena adanya kondisi fisik yang ekstrim seperti adanya proses pemanasan dan pendinginan yang terjadi berulang-ulang di padang pasir. Material ini dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu tertransport oleh arus sungai atau arus laut, dan akan terendap jika energi tertransportkan telah melemah. Kedua, sedimen biogeneos, yaitu sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang mengalami dekomposisi. Sedimen ini berasal dari sisa-sisa kerangka organisme yang hidup yang akan membentuk endapan partikel-partikel halus yang dinamakan oze yang mengendap pada daerah yang jauh dari pantai. Sedimen ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu calcareous dan siliceous oze. Hal ini tergantung oleh organisme dari mana mereka berasal. Berdasarkan jenis organisme, asal, serta macam bahan yang dikandung organisme, maka jenis sedimen ini dapat dibagi atas sedimen. Tipe sedimen yang mengandung kalsium. Sedimen ini dibagi atas: yang pertama Globigerina oze, yang kedua Pteropod oze. Kemudian tipe sedimen yang mengandung silika terdiri dari
Yang pertama diatom OZ, yang kedua radiolarian OZ, dan red clay OZ. Yang ketiga yaitu sedimen hydrogeneous, yaitu sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut dalam air laut sehingga akan tenggelam ke dasar laut. Sebagai contoh, manganese modules merupakan bongkahan-bongkahan mangan berasal dari endapan lapisan oksida dan hidroksida dari besi dan mangan yang terdapat di dalam sebuah rangkaian lapisan konsentris di sekitar pecahan batu atau runtuhan puing-puing. Fosforit dan glaukonit atau hidrosilikat yang berwarna kehijauan dengan komposisi yang terdiri dari ion-ion K, Mg, Fe, dan Si. Jenis logam-logam lain seperti koper, tembaga, kobalt, dan nikel yang tergabung di dalamnya. Reaksi kimia yang terbentuk di sini bersifat sangat lambat, di mana untuk membentuk sebuah nodul yang besar diperlukan waktu berjuta-juta tahun. Dan proses ini akan berhenti sama sekali jika nodul telah terkubur dalam sedimen. Sebagai akibatnya, nodul-nodul ini menjadi begitu banyak dijumpai di lautan Pasifik daripada di lautan Atlantik. Keempat yaitu sedimen cosmogeneous, yaitu sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke laut melalui jalur media udara atau angin. Sedimen jenis ini dapat bersumber dari luar angkasa, aktivitas gunung api, atau berbagai partikel darat yang terbawa angin. Material yang berasal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa meteorik yang meledak di atmosfer, lalu jatuh di laut, dan banyak mengandung unsur besi sehingga mempunyai respon magnetik dan berukuran antara 10 sampai 640. Munandar DKK 2014. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.